Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan mengulas mengenai PPH dan BPH-TB. Apa itu PPH dan apa itu BPH-TB? Ikuti terus video ini sampai habis. Jadi teman-teman, dalam suatu transaksi jual beli tanah ataupun bangunan, pastilah timbul pajak-pajak yang diakibatkan adanya transaksi jual beli tanah atau bangunan itu, yakni PPH dan BPH-TB. PPH adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada si penjual tanah atau bangunan itu. Sementara BPH-TB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada si pembeli tanah atau bangunan itu. Nah, mengapa si penjual dan si pembeli ini dikenakan pajak? Si penjual dikenakan pajak karena setelah dia menjual tanah atau bangunannya, dia memperoleh penghasilan. Jadi akibat perolehan penghasilan itu, si penjual dikenakan pajak penghasilan. Sementara si pembeli dikenakan pajak karena setelah dia membeli tanah atau bangunan itu, dia memperoleh penambahan aset atau harta kekayaan. Jadi akibat adanya penambahan aset atau harta kekayaan itu, si pembeli dikenakan pajak. Nah, PPH dan BPH-TB ini wajib dibayarkan, wajib dilunasi. Karena apabila tidak dilunasi atau tidak dibayarkan, maka si PPAT, pejabat pembuat akta tanah itu tidak dapat menyelesaikan transaksi jual beli tanah atau bangunan itu. Artinya tidak dapat dilakukan penandatanganan akta jual beli. Yang kedua, kalau nanti teman-teman akan melakukan proses balik nama sertifikat dari si penjual kepada si pembeli, maka salah satu syarat untuk proses balik nama dari penjual ke pembeli di kantor pertanahan adalah sudah lunas atau sudah disetorkan PPH dan BPH-TB-nya. Jadi PPH dan BPH-TB ini wajib dilunasi. PPH disetor ke kas negara melalui kantor pajak, sementara BPH-TB disetorkan ke pemerintah daerah melalui kantor Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah, atau kalau sekarang disebut dengan BPKAD, Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah. Berapa besarannya? Kalau PPH besarnya adalah 2,5% dari nilai transaksi jual beli. Sementara BPH-TB sebesar 5% dari transaksi jual beli. Nah, karena si pembeli ini dikenakan pajak yang lebih besar daripada si penjual, yakni sebesar 5%, maka kepada si pembeli ini dikenakan pengurangan pajak atau yang disebut dengan NPOP-TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Sementara kepada si penjual tidak dikenakan pengurangan pajak penghasilan. Jadi hanya kepada si pembeli. Nah, berapa besarnya? Untuk wilayah Jakarta, NPOP-TKP-nya sebesar 80 juta. Sementara di luar Jakarta sebesar 60 juta rupiah. Nah, jadi coba kita simulasikan ya. Misalnya teman-teman sedang menjual tanah berlokasi di luar Jakarta sebesar atau nilai transaksinya 300 juta. Berapakah pajak-pajak yang harus dibayarkan baik si penjual ataupun si pembeli? Untuk si penjual, PPH sebesar 2,5% dari nilai transaksi, artinya 2,5% dari 300 juta rupiah, yakni sebesar 7,5 juta rupiah. Sedangkan untuk si pembeli, karena lokasi tanahnya di luar Jakarta, maka dia memperoleh pengurangan sebesar 60 juta rupiah. Jadi nilai transaksi 300 juta rupiah dikurangi 60 juta rupiah, sebesar 240 juta dikali 5%, yakni 12 juta rupiah. Jadi dari transaksi jual beli tanah atau bangunan sebesar 300 juta itu, si penjual membayar PPH sebesar 7,5 juta, sementara si pembeli membayar BPH-TB sebesar 12 juta rupiah. Nah, itulah cara hitung PPH dan BPH-TB dari suatu transaksi jual beli tanah ataupun bangunan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang sekarang ini berencana untuk membeli atau menjual tanah ataupun bangunannya. Bahkan mungkin sekarang sedang dilakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan. Segera lunasi PPH dan
BPHTB-nya supaya teman-teman dapat menyelesaikan transaksi, dapat dilakukan penandatanganan akta jual beli tanah ataupun bangunan itu, dan bisa dilakukan proses balik nama sertifikatnya dari penjual kepada pembeli di kantor pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional di kabupaten kota di mana tanah itu berada. Terima kasih.